Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Safit Medika ingin membuka Zoom class meeting hari ini, hari Sabtu tanggal 23 April 2022. Kali ini saya menghadirkan Dr. Amanda yang akan memberikan informasi tentang seputar kesehatan dan gizi. Ya, tentunya di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini banyak permasalahan yang kita alami. Nah, kali ini kita persilakan kepada Dr. Amanda untuk memberikan informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ventin dari Syafid Medika telah memulai acara hari ini. Ya, insya Allah saya akan menyampaikan tentang nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Ya, kalau misalnya sering kita membahas tentang makronutrisi atau nutrisi-nutrisi yang pokok seperti karbohidrat, protein, lemak, ya. Namun kali ini kita membahas yang mikronutrisi, jadi nutrisi yang kecil-kecil tapi tidak boleh kita tidak pedulikan gitu ya, karena dia juga penting untuk metabolisme tubuh kita. Oke, jadi mikronutrisi yang akan kita bahas hari ini ada dua, yaitu kalsium dan vitamin D. Pasti kita sudah sering ya mendengar tentang pentingnya kalsium dan juga vitamin D untuk tubuh kita. Saya akan menjelaskan pertama dari kalsium dulu. Nah, kalsium ini merupakan salah satu mineral yang penting bagi tubuh dan dia berperan juga penting dalam metabolisme tubuh kita. Juga berperan dalam kerja otot jantung dan juga penghubung antar saraf. Dan juga untuk pergerakan otot kita. Jadi memang tidak bisa kita sepelekan. Otot yang kita punya, saraf-saraf yang ada, kalau memang tidak ada kalsium yang kadarnya cukup di dalam tubuh kita, bisa saja terjadi gangguan. Misalnya tadinya ototnya bisa bekerja dengan baik, tapi karena ada gangguan atau kurang dari kalsium di tubuh kita, ototnya jadi tidak bisa bergerak, mengalami kram atau kaku pada tubuh, seperti itu. Nah, kalsium itu yang paling banyak di tubuh kita ada pada tulang. Nah, makanya sering ya kita disuruh minum susu, katanya untuk memperkuat tulang ya. Kenapa? Karena memang kalsium yang kita dapatkan baik dari makanan atau dari sumber lain itu paling banyak disimpan pada tulang kita sebanyak 99%. Nah, sisanya hanya sekitar 1% saja yang beredar di seluruh cairan darah di tubuh kita. Seperti itu. Jadi, penyimpanan utamanya adalah pada tulang. Nah, manfaat si kalsium ini apa saja? Tadi selain yang sudah saya sebutkan, dia juga melancarkan peredaran darah, juga jadi penghubung dari impuls saraf atau kelistrikan saraf kita. Kemudian untuk pertumbuhan gigi dan tulang, dia juga menormalkan tekanan darah, sekaligus kan fungsinya tadi untuk menjaga kontraktilitas otot jantung. Kemudian dia menyeimbangkan tingkat keasaman darah kita, menjaga keseimbangan cairan di tubuh, mencegah penyakit jantung, dan juga mencegah osteoporosis. Kita tahu sendiri, osteoporosis itu banyak dialami orang-orang, baik dewasa, apalagi pada saat sudah lansia, karena kadar kalsium dalam tubuh seorang lansia mungkin bisa menurun sehingga dia mengambil kalsium yang ada pada tulang. Itulah yang menyebabkan kondisi osteoporosis atau kropos pada tulangnya. Nah, ini adalah tubuh kita ya. Ini adalah beberapa organ yang berperan mengatur kalsium yang ada di tubuh kita. Ternyata kita itu punya salah satunya ini adalah organ yang disebut dengan paratiroid hormon.
maksud saya paratiroid kelenjar ya, kelenjar paratiroid ini yang akan menghasilkan sebuah hormon, yaitu hormon paratiroid. Ternyata ini juga berperan penting untuk peredaran kalsium di tubuh kita. Dia sangat berperan untuk menjaga keseimbangan kalsium yang ada. Dengan adanya hormon yang dihasilkan kelenjar paratiroid ini, maka organ-organ di tubuh lain itu bisa mengatur apakah kalsium dalam darah kita itu cukup atau tidak. Dengan cara dia mempengaruhi ginjal untuk kembali menyerap, mengabsorpsi kembali kalsium dan vitamin D pada ginjal. Dia juga mempengaruhi penyerapan kalsium yang ada di usus halus kita. Kemudian hormon itu juga berpengaruh pada penyerapan kembali kalsium pada tulang ya. Jadi begitu pentingnya kelenjar yang kecil ini yang ada di bagian leher kita. Kalau kita sering mendengar ada tiroid, tiroid itu untuk yang di bagian tengah leher, dia juga fungsinya banyak untuk metabolisme tubuh, tapi ini ada lagi, di bagian belakangnya tiroid, ada yang disebut dengan paratiroid kelenjar. Ini juga penting karena untuk regulasi atau pengaturan dari kalsium tubuh kita. Pada orang-orang yang mengalami gangguan pada paratiroidnya, bisa saja dia mengalami penurunan kadar kalsium yang cukup drastis sehingga menimbulkan kekakuan pada otot atau sampai kejang otot, nah sampai seperti itu. Ya, nah dari sini kita tahu ya organ yang berpengaruh untuk regulasi kalsium tadi ada paratiroid, kemudian ada ginjal, ada usus halus ya, kemudian juga tulang yang utamanya sebagai penyimpan atau deposit utama kalsium di tubuh kita. Oke, selanjutnya apa sih yang kita rasakan bila tubuh kita kekurangan kalsium? Nah, pertama pada ibu hamil, ya. Ibu hamil ini juga sering diingatkan untuk menambah suplementasi kalsium atau menambah makan makanan yang banyak mengandung kalsium. Ya, kenapa? Karena jika tidak akan menimbulkan keluhan seperti nyeri punggung, nyeri pinggang, mual, terutama di pagi hari, sulit tidur, dan juga kram pada tubuh. Nah, kemudian kalau pada anak kurang lebih sama, tapi pada anak kan biasanya juga baru ada pertumbuhan gigi, pertumbuhan tulang sedang berlangsung ya. Jadi apabila terjadi kekurangan kalsium, maka akan berpengaruh juga kepada pertumbuhannya. Pertumbuhannya menjadi terhambat. Kemudian giginya juga akan mengalami gangguan, kram pada otot, dan juga imunitas tubuhnya menurun. Nah, satu lagi, ini juga bisa terjadi osteoporosis. Sebenarnya pada anak itu ada istilah yang dikenal dengan rickettsia atau rakit. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Jadi di sini terjadi pelunakan atau pembengokan tulang pada anak akibat dari kurangnya kadar kalsium di tulang, seperti itu. Nah, kalau pada dewasa juga bisa mengalami hal serupa, yaitu kram, sulit tidur, jantung berdebar tidak normal, nah itu juga sering terjadi, pengeroposan tulang, dan juga sakit pinggang. Pada lansia juga lebih sering terjadi osteoporosis, ya pengapuran pada tulang, pengeroposan pada tulang, sakit pinggang, kram, dan juga sulit tidur. Nah, ini adalah salah satu bentuk kondisi yang pada orang yang kekurangan kalsium yang sangat berat, ya. Kadar kalsium pada darahnya sangat rendah, sehingga pada lengannya itu terjadi kontraksi otot, tapi tidak bisa kembali lagi. Jadi dia bentuknya kaku seperti ini. Nanti ini kalau dilihat tangannya, dia bengkok, kemudian jari-jarinya ini ada yang jempolnya bagiannya tertekuk. Biasanya gambarannya khas seperti ini. Kalau diperiksakan kadar kalsium dalam darahnya, otomatis rendah biasanya. Kalau begini sudah harus penanganan di rumah sakit. Harus diberikan suplementasi lewat infus, kemudian selanjutnya diberikan tambahan suplemen minum, suplemen kalsium.
Nah, kemudian gimana sih cara kita untuk mencegah ya terjadi kekurangan kalsium tadi? Kalau kalsium ini bisa kita dapatkan dari sumber-sumber makanan seperti susu, keju, salmon, yogurt, sayuran brokoli, pisang, kedelai, dan juga almond. Dan banyak lagi sumber-sumber makanan yang menghasilkan kalsium. Intinya sih kita sebagai manusia juga yang penting makanan kita itu bervariasi. Kalau kita bervariasi memilih jenis makanan, otomatis nutrisi, baik itu makronutrisi ataupun yang mikronutrisi kita itu akan tercukupi. Karena memang Tuhan sudah menciptakan makanan-makanan itu kaya akan nutrisi yang memang dibutuhkan untuk manusia. Nah, ini adalah rekomendasi dosis kalsium untuk tiap harinya, ya. Ini adalah rekomendasinya termasuk yang bisa kita dapatkan dari makanan, atau kalau kita ragu, kita bisa menambah dengan suplementasi, jadi suplemen kalsium ya. Kalau pada usia bayi 0 sampai 6 bulan ini membutuhkan sekitar 400 mg per hari. Nah, makin kita dewasa, kita makin banyak membutuhkan kalsium. Apalagi pada wanita yang sudah menopause gitu. Nah, saya bacakan lagi, kalau untuk bayi yang usia 6 sampai 12 bulan itu membutuhkan 600 mg per hari. Kalau pada anak 1 sampai 5 tahun membutuhkan 800 mg per hari. Pada anak 6 sampai 10 tahun 800 sampai 1200 mg per hari. Pada usia remaja 11 sampai 24 tahun membutuhkan sekitar 1.200 sampai 1.500 per hari. Pada dewasa pria 25 sampai 65 tahun itu 1.000 mg. Pada dewasa pria yang lansia di atas 65 tahun itu membutuhkan 1.500 mg per hari. Nah, pada wanita ini berbeda juga. Pada usia 25 sampai 50 tahun, usia produktif itu membutuhkan sekitar 1.000 mg per hari. Pada wanita yang sudah postmenopause itu membutuhkan sekitar 1.000 yang menggunakan estrogen, tapi yang tanpa estrogen dia membutuhkan 1.500 mg per hari. Pada ibu hamil dan menyusui juga membutuhkan jumlah kalsium yang tinggi, sekitar 1.200 sampai 1.500 per hari. Oke, itu sedikit tentang kalsium. Nah, ternyata kalsium ini tidak akan lengkap fungsinya kalau tidak ada vitamin D. Nah, gitu. Kenapa? Karena vitamin D ini membantu penyerapan kalsium. Dia yang akan mendukung penyerapan kalsium di dalam sistem pencernaan. Kemudian mempertahankan kadar kalsium dan fosfat di dalam darah, dan proses itu penting untuk proses mineralisasi dalam tulang, mencegah kejang otot akibat kalsium dalam darah yang terlalu rendah, seperti yang kita lihat di atas. Nah, ini adalah gejala yang bisa timbul akibat kita kekurangan vitamin D. Ya, di sini disebutkan mengalami rakitis. Nah, ini adalah gambarnya. Rakitis ini merupakan pelunakan dan kelemahan tulang pada anak yang terjadi karena kurangnya vitamin D yang ekstrim dan berkepanjangan. Jadi kalau misalnya kita melihat ada bayi atau balita, kok kakinya berbentuknya X atau berbentuk seperti O, dan ini bukan akibat trauma jatuh atau apa. Nah, bisa saja dia memang kekurangan vitamin D sehingga terjadi pengeroposan pada tulangnya jadi lebih lunak, dan posisi tulangnya jadi tidak normal, membentuk seperti X atau seperti O, begini. Selain itu, kalau kita kekurangan vitamin D juga bisa memicu terjadinya tekanan darah tinggi, karena hubungan antara rendahnya asupan vitamin D dan kekakuan pada dinding arteri pembuluh darah kita itu ada. Jadi tekanan darah kita itu kan bergantung pada kontraktilitas jantung, kepada pompa jantung kita, tergantung juga kepada pembuluh darah kita. Ya. Jadi kalau misalnya terjadi kaku pada pembuluh darah kita,
otomatis tekanan darahnya juga akan terganggu, apakah semakin tinggi atau semakin tidak normal gitu. Kemudian juga apabila kita kekurangan vitamin D, umumnya kita lebih rentan terkena flu karena daya tahan tubuh kita yang menurun. Ini adalah gambaran yang pada orang dewasa ya, maksudnya sama juga seperti anak-anak tadi kalau kekurangan vitamin D. Yang sebelah kiri ini adalah gambaran tulang yang padat, kaya akan kalsium. Jadi jaringan tulangnya ini tersusun rapi, tersusun padat. Sedangkan pada orang yang kekurangan vitamin D, jaringan tulang ini akan bopong. Nah, tampak bolong-bolong begini ya, bopong sehingga dia tidak kuat, dia lunak, gampang patah juga kalau misalnya dia terjadi trauma karena susunannya tidak kokoh. Seperti itu. Selain itu, nah pada orang tua, lansia juga sering terjadi kifosis. Kifosis ini adalah tulang belakang kita yang harusnya memang kurvanya tulang belakang memang seperti huruf S, tapi tidak menonjol seperti ini. Kalau ini kan bagian dari leher sampai ke punggung ini terlalu menonjol, ya, terlalu menonjol sehingga kalau dilihat bentuk badan dari luar juga terlihat bungkuk terus. Nah, itu kita sebut dengan kifosis. Kenapa ini bisa terjadi? Karena osteoporosis yang terjadi tadi, misalnya orangnya kekurangan kalsium, kekurangan vitamin D, akhirnya kalsium yang ada pada tulang justru itu dikembalikan ke pembuluh darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh kita. Akhirnya kalsium yang ada di tulang jadi berkurang, kepadatan tulang pun akhirnya jadi berkurang. Otomatis kita tulangnya menjadi lebih lunak, tidak sekuat pada saat muda, sehingga terjadi bentuk tulang yang tidak normal seperti ini yang disebut dengan kifosis. Nah, ini adalah rekomendasi asupan vitamin D per hari yang dianjurkan. Pada usia 9 sampai 18 tahun, asupan vitamin D per hari sekitar 600 international unit. Pada usia 18 sampai 50 tahun sekitar 400 sampai 800 unit. Pada pria di atas 51 tahun sekitar 800 sampai 1000 unit. Pada wanita di atas 51 tahun sekitar 800 sampai 1000 unit ya. Jadi ini juga selain dari makanan, vitamin D ini kita bisa dapatkan dari kulit kita sendiri. Jadi vitamin D itu ada yang memang diproduksi oleh badan kita, ada yang harus kita masukkan melalui makanan. Kalau yang melalui makanan, contoh makannya seperti yang saya sebutkan tadi, kurang lebih susu, sayur, ya pisang, itu juga mengandung vitamin D. Kemudian satu lagi adalah tubuh kita memproduksi sendiri. Dari mana? Dari kulit kita. Nah, bagaimana caranya vitamin D yang ada di kulit kita itu bisa aktif dan menjadi berperan untuk metabolisme tubuh kita? Caranya adalah kulit kita harus terpapar dengan sinar ultraviolet atau sinar matahari. Nah, dengan terpapar oleh sinar matahari, maka vitamin D yang ada di dalam kulit kita itu akan terbentuk, akan menjadi bentuk aktif dan bisa digunakan dalam metabolisme tubuh kita. Nah, kemudian vitamin D yang kita makanan-makanan yang kita makan itu juga dia mengandung vitamin D yang belum aktif. Nanti akan setelah kita cerna, setelah dia melewati saluran pencernaan kita, dia akan diaktifkan pada organ hati. Ya, penting juga. Nanti vitamin D itu akan diolah, akan dirubah menjadi bentuk aktifnya di organ hati kita. Nah, ini ya, jadi ini adalah rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Ya, jadi kita bisa mencukupi vitamin D kita juga dari sinar matahari dan dari sumber-sumber makanan. Nah, sinar matahari itu penting untuk pembentukan vitamin D yang diperlukan untuk pembentukan tulang baru. Nah, di negara yang kurang sinar matahari, pasti dibutuhkan tambahan vitamin D suplemen yang cukup. Nah, tapi kalau di Indonesia kita punya sumber matahari yang sepanjang tahun ada, ya. Makanya di negara kita untuk Indonesia tidak perlu kita terpapar matahari sampai seperti ini di kutub selatan. Dia harus
terpapar selama 8 jam untuk memenuhi kebutuhan vitamin D-nya. Kalau di Indonesia, kita hanya cukup sebentar aja. Paparan sinar matahari pagi sejak terbit sampai jam 9 atau ya dan sore pada saat jam 5 sore sampai matahari terbenam selama 10 hingga 15 menit. Itu sudah cukup. Ya, jadi cukup terpapar sekitar 5 sampai 15 menit sebanyak 3 kali dalam seminggu. Dengan jam-jamnya yang dituliskan ini antara jam 9 pagi ya, dari mulai sejak terbit matahari sampai jam 9 pagi itu adalah sinar matahari yang baik, dan juga pada sore hari sekitar jam 15, jam 3 sore sampai matahari terbenam gitu. Makanya bersyukur di negara tropis kita harusnya kita jangan sampai kekurangan vitamin D karena sumber mataharinya, sumber sinar ultravioletnya itu banyak sekali. Kemudian yang untuk dari makanan tadi sumber vitamin D bisa ikan laut, minyak ikan, ikan salmon, ikan tuna, susu, dan produk olahannya, jamur, hati, serta kuning telur ya. Nah, seperti ini tadi yang saya sudah sebutkan, vitamin D dalam bentuk non-aktif banyak terdapat di bawah kulit. Untuk mengaktifkannya gimana? Ya kita harus terpapar sinar matahari. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalau misalnya kita mengalami keluhan-keluhan yang saya sebutkan tadi, coba dipikirkan apakah kita mungkin kekurangan kalsium, apakah kita kekurangan vitamin D, mungkin kita bisa menambah asupan makanan yang kaya kalsium, kaya vitamin D, kemudian berjemur juga untuk mendapatkan sinar ultraviolet, atau menambah dengan suplementasi kalsium dan juga vitamin D. Seperti itu. Oke, cukup dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Ventin. Ya, terima kasih Dokter Amanda ya penjelasan informasinya seputar tentang nutrisi ya, khususnya kalsium dan vitamin. Ya, mungkin ada yang mengirimkan pertanyaan nih, Dokter Amanda. Bagaimana ini kalau misalnya kan biasanya di Indonesia tadi dokter katakan sinar mataharinya sudah cukup ya. Nah, banyak di antara kita yang mungkin jam kerjanya itu di ruangan cukup lama ya, misalnya seperti karyawan-karyawan yang bekerja di pabrik, itu kan mereka perginya pagi, kemudian pulangnya kadang-kadang sudah malam hari Ya, gitu. ya benar. Nah, bagaimana cara solusinya untuk mendapatkan vitamin D dari sinar matahari? Oke, ya itu benar sekali ya. Di Indonesia ini kita kebanyakan pekerja karyawan atau kantoran atau pabrik yang memang kerjanya mulai dari jam 8 pagi, nanti keluar baru jam 4 sore. Ya, sebenarnya itu harus disiasati sih sama bagian kesehatannya perusahaannya, bagian manajemennya, karena dengan diadakannya, misalnya kalau menurut saya ya, perlu diadakannya break pada jam-jam yang kita memang membutuhkan sinar matahari, misalnya sekitar jam 9, pada saat memang serentak semuanya disuruh istirahat atau dibagi waktunya untuk bisa istirahat dan keluar dari ruangan gitu untuk mendapatkan sinar ultraviolet seperti itu, atau pada saat sore bergantian, pada saat sore mau pulang itu diberikan kesempatan untuk mendapatkan sinar matahari. Ya memang kendalanya seperti itu, jangankan untuk misalnya buruh-buruh pabrik, orang yang bekerja kantoran atau di pemerintahan itu pun pasti lebih banyak menghabiskan waktunya di ruangan, apalagi ruangan ber-AC, tidak matahari tidak masuk sama sekali. Nah, pasti itu tubuh kita bisa kekurangan itu sumber vitamin D. Mungkin kalau memang terpaksa sekali tidak bisa, ya pasti harus ditambah dengan suplementasi. Jadi kita bisa minum suplemen vitamin D 1 kali sehari dengan dosis mungkin yang tablet 1000 unit gitu. Nanti tapi opsi pertama adalah tetap menyempatkan waktu untuk tubuh kita bisa terpapar oleh sinar matahari. Ya, terima kasih dokter. Semoga solusi yang kita informasikan hari ini mendapatkan manfaat ya bagi masyarakat khususnya.
Oke, mungkin ada pertanyaan bagi partisipan yang ingin bertanya, bisa di kolom komentar juga ya, Dokter Amanda. Iya. Oke, jadi kali ini Zoom kelas kita mungkin sampai di sini, dan kita akan adakan kelas berikutnya ya, di sesi-sesi berikutnya, karena informasi kesehatan ini akan kami berikan secara gratis ya buat kita semua, dari kita untuk menambah ilmu dan juga untuk kemanfaatan pada umumnya. Kami dari Safit Medica mengucapkan terima kasih bagi yang sudah mengikuti berpartisipasi dalam Zoom kelas kami, dan akhirnya saya juga mengucapkan kepada Dr. Amanda terima kasih atas informasinya, dan kembali selamat bertugas. Buat Anda, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.